Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati dan juru kamera Arif Rahman menelusuri lokasi yang diduga menjadi tempat perundungan dilakukan. Salah satunya oleh anak selebritas. Lokasi perundungan dekat dari sekolah namun sulit diawasi karena berada menjorok ke dalam. Ini terjadi kembali di salah satu SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang, Banten, di mana walaupun perundungan ini tidak terjadi di dalam lingkungan sekolah, malah terjadi di luar lingkungan sekolah, dan ini terjadi di salah satu warung yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Arif Rahman. Untuk dari lokasi warung ini jaraknya kurang lebih 100 meter dari gerbang belakang sekolah, dan untuk lokasi warungnya ini sedikit masuk ke dalam, tidak tepat di pinggir jalan. Ini saya akan mencoba menelusuri tempat dari perundungan tersebut terjadi, dan kita harus turun dulu karena untuk dari lokasinya tidak persis di pinggir jalan, harus sedikit masuk, dan ini berada di lingkungan atau berada di tempat yang tidak terlalu terlihat seperti itu. Dan saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda saudara bagaimana sih lokasi dari perundungan tersebut terjadi, dan ini adalah lokasinya yang dari video juga yang beredar di media sosial. Inilah lokasi dari perundungan tersebut terjadi. Dalam video yang beredar tersebut, memang di sini terlihat beberapa dari siswa-siswa sekolah tersebut melakukan perundungan, berkumpul dan memojokkan dari korban di sini. Dan kalau kita lihat dari video pun yang beredar, dari korbannya itu berdiri di sini dan dikelilingi oleh pelaku seperti itu. Walaupun kita ketahui pelaku ini mungkin lebih dari satu orang, dari video yang beredar itu banyak sekali siswa-siswa yang berkumpul di sini. Namun dari pemilik warung ini mengaku tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini, karena untuk dari siswa-siswa tersebut ini biasa memang untuk nongkrong dan bercengkerama di sini, dan hari kejadian itu memang terjadi dua kali, yaitu dari tanggal 2 Februari 2024 dan juga terjadi tanggal 13 Februari 2024. Dari pemilik warung tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini karena dia sering melihat dari anak-anak tersebut berkumpul, bercengkerama, bercanda-canda di sini dan tidak mengetahui adanya perundungan. Dan untuk dari lokasi ini sendiri dapat dilihat akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, memang sedikit masuk ke dalam dari pinggir jalan, dan untuk kejadian memang terjadi itu di siang hari. Kalau kita lihat kalau misalnya terjadi ataupun ada suara yang keras, perundungan terjadi di sini, memang kalau kita lihat tidak terlalu mencolok dari luar, memang mungkin karena warung, mungkin orang ini melihat seperti tongkrongan seperti biasa. Masni Rahmawati, Arif Rahman, Kompas TV, Tangerang, Banten. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menuntut keadilan bagi korban perundungan dan bagaimana untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi? Kita berbincang dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati. Selamat sore Bu Ai, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Iya Bu Ai, ini KPAI sudah bertemu korban. Seperti apa kondisi korban, baik fisik ataupun juga psikisnya Bu Ai? Ya, hari ini kami lakukan koordinasi tentu komisioner ya yang pun, dan kami barusan berkontak bahwa situasi korban memang sangat memprihatinkan ya, selain fisik juga secara psikis. Nah ini yang terlihat gitu ya, kemungkinan ada keberulangan dilakukan terhadap korban, sehingga sekali lagi memang kita perlu waktu ya untuk baik itu menelusuri gitu ya, memberikan kesempatan juga terhadap anak kita untuk kembali pulih, karena tidak mudah tentu menyampaikan pengalaman apa yang dia rasakan dan kemudian situasi yang sangat berat gitu ya, bahkan secara psikologis ini yang sekali lagi kita semua harus menunggu, karena tentu korban membutuhkan penguatan dan kekuatan untuk bisa menyampaikan apa yang dia. Ya. Kita sudah ada koordinasi dengan beberapa pihak, terutama bertemu dengan anak dari pihak. Oke, Bu Ai, ini kalau dari versi korban, apa yang menjadi penyebabnya Bu Ai? Itu yang belum kita
ungkap secara jauh ya, karena memang kebutuhannya kan kita memastikan bahwa anak betul-betul dalam situasi baik gitu ya, dalam situasi yang cukup kita memulihkan, karena kebutuhannya akan kita dengarkan apa pengalamannya. Polisi juga sangat sedang menyelidiki apa yang terjadi, ya, pemeriksaan secara terus dilakukan, tapi tentu harus melihat perkembangan yang ada dan tidak bisa kalau belum siap dan lain ini tentu memberikan. Ya, Ibu mohon maaf, boleh mic-nya agak didekatkan agar suara bisa terdengar lebih jelas. Bu Ai, ini bagaimana dengan dari sisi orang tua pelaku? Apa yang menjadi penyebab ketika orang tua pelaku tidak tahu terhadap aktivitas anak, tidak tahu terhadap karakter anak, bahkan membuli hingga menyakiti rekan sekolahnya? Ya tentu kami ingin dalam kasus ini semuanya terang benderang apa sebetulnya yang mendasari mengapa bisa terjadi ya di dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang saya kira kita semua tahu bahwa lembaga pendidikan ini sangat baik gitu ya. Nah kan tetapi pada kasus-kasus lain dan secara umum memang realitas anak yang melakukan tindakan bully, tindakan melakukan kekerasan misalnya, itu tidak lepas dari situasi keluarga gitu. Salah satunya apakah intervensi keluarga dalam konteks pengasuhan ini dilakukan secara terus-menerus dalam menanamkan akhlak, menanamkan budi pekerti misalnya. Karena kalau pemenuhan hak anak, baik dia pemenuhan sandang pangannya gitu ya, kebutuhan materi, sekolah dan lain sebagainya, saya kira itu cukup kasat mata kita lihat. Akan tetapi kalau problemnya sudah dalam konteks pembangunan akhlak perilaku, nah ini yang menjadi PR kita terus-menerus, sehingga apakah hilirnya anak melakukan tindakan seperti ini itu bisa saja dipicu pada pola asuh yang salah yang mungkin tidak terinfiltrasi pada pembentukan karakter yang baik. Yang kedua, situasi hari ini kita berada dalam era disrupsi di mana pesatnya teknologi dan informasi itu akan sangat kuat terhadap anak-anak di era saat ini ketimbang mungkin di era kita tahun 80-90. Ini yang membedakan, sehingga mereka disrupsinya adalah mungkin ya tidak terliterasi, tidak teredukasi, sehingga lebih banyak yang hanya bersifat rekreasional, hanya bersifat Bu Ai, jika akan memberi dampak. Jika perundungan terjadi di sekolah, tapi juga adanya kurangnya pengawasan orang tua dari pelaku, apakah ini yang menjadi penyebab sikap perundungan? Apakah pengawasan dari orang tua yang kurang? Ada kaitannya, sehingga ini yang akan menjadi variabel utama mengapa anak melakukan hal ini. Tentu saja kalau pihak keluarga sudah menjawab misalnya, oh iya ternyata selama ini pengasuhannya pengganti, tidak pernah berinteraksi langsung dengan orang tua, kita akan ada evaluasi juga monitoring terkait itu. Tetapi yang ingin saya tekankan tentu bukan itu satu-satunya. Sekali lagi ya, kalau dulu mungkin situasi perundungan itu diketahui hanya basisnya di lembaga pendidikan atau di lingkungan sekolah. Tetapi hari ini di lingkungan di luar pendidikan itu adalah tanggung jawab dunia pendidikan, yang itu tetap berkorelasi dengan keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu tadi pemisahannya ini bukan di lingkungan sekolah, seolah-olah gitu ya tanggung jawabnya menjadi masyarakat di luar sekolah. Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab sekolah sekali lagi. Dan sekolah tidak sendiri, di situ ada masyarakat, keluarga ya dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu memang sekali lagi persoalan 3 dosa besar pendidikan ya, terutama yang saat ini sedang kita bahas, itu menjadi alat yang target di dalam pembelajaran, di dalam pendidikan, juga bagaimana membentuk karakter anak dan manusia seutuhnya di dalam lembaga pendidikan tersebut. Ini yang saat ini kita harus betul-betul. Ya, artinya dibutuhkan tanggung jawab bersama baik pihak sekolah maupun juga keluarga dan orang tua dalam hal ini. Terima kasih Ibu Ai Mariyati, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang hari ini. Terima kasih Bu Ai.